Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fast YouTube channel. Teman-teman, dalam perjalanan hidup ini pasti ada satu masa di mana kita betul-betul menyukai sesuatu atau juga bisa disebut dengan mengidolakannya. Seperti contoh, ada seseorang yang jiwanya itu dalam dunia musik, maka dia akan mengidolakan baik individu ataupun satu kelompok yang ada dalam dunia musik juga jiwanya, yang tentunya dari sisi kemampuan dan pengalaman di atas dirinya. Kemudian contoh lain dalam dunia olahraga, kita ambil contoh olahraga sepak bola. Pasti ada satu tim atau satu individu yang diidolakannya. Nah, kita kembali ke yang jiwanya ada dalam dunia musik. Misal si A mengidolakan satu kelompok, taruhlah misal sebuah band, nama bandnya misal Wali Band. Nah, itu dia mengidolakannya, maka dia akan banyak mendengarkan musik-musik karya Wali Band secara otomatis. Kemudian gaya bermain pasti mengikuti salah satu anggota dari grup band tersebut, karena dia betul-betul mengidolakannya. Nah, individunya misal seseorang yang ada dalam dunia musik, jiwanya ini kemampuannya ada pada gitar misal. Nah, misalkan sama, dia mengidolakan anggota grup band Wali yang bermain gitar, maka dia akan banyak belajar teknik-teknik bermain gitar dari gitaris anggota grup band tersebut. Nah, dia punya kelompok, pasti juga otomatis gaya bermainnya mengikuti gaya bermain Wali Band ini. Nah, begitupun juga dalam dunia olahraga tadi, sepak bola, tidak jauh berbeda analoginya atau gambarannya seperti yang barusan dijelaskan. Nah, teman-teman, tapi sesungguhnya siapa sih idola sejati dalam hidup ini? Teman-teman, idola sejati dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Karena hal yang kita sukai di luar diri kita itu hanya sebuah inspirasi saja. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu secara sederhana merupakan dorongan positif atau motivasi yang membawa energi positif ke dalam diri kita. Nah, contohnya kan tadi sudah dijelaskan. Dia menyukai grup Wali Band, terus dia mengidolakan gitarisnya, maka gaya bermainnya akan mengikuti gitaris Wali Band ini. Karena dia dapat energi positifnya, maka dia melakukannya. Begitupun juga dengan kelompok bandnya. Nah, tapi itu tidak akan memunculkan identitas diri, ciri khas dirinya, karena masih dalam tahap mengidolakan sesuatu hal di luar dirinya.
Begitu teman-teman. Apakah mengidolakan di luar diri itu jelek? Tidak. Itu sangat bagus, karena sebelum kita masuk kepada ruang idola sejati, maka kita harus mencari inspirasi terlebih dahulu, yang tujuannya untuk mengetahui, untuk memahami bahwa ini loh idola yang sejati itu adalah mengidolakan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita berada di rumah orang lain, kita berkreasi, kita berinovasi di rumah orang lain, tapi rumah sendiri tidak direnovasi dan tidak dimunculkan kreativitas di dalam rumah kita sendiri. Nah, ini pemahaman tentang idola sejati. Kalau teman-teman setuju, boleh difahami atau diadopsi pemahaman ini. Kalau tidak, no problem, tidak masalah. Oke teman-teman, semoga dapat menjadi pemahaman yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya.